Jangan lupa like dan share video buat teman-teman. Dadah. Dadah. Halo, assalamualaikum mam. Welcome back to my YouTube channel. Hai mam, hai semua. Selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski. Gimana kabar kalian hari ini mom? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya, seperti aku dan juga keluarga aku di sini. Nah, hari ini seperti yang kalian lihat di thumbnail, aku mau share tentang budgeting bulanan aku. Khusus untuk kali ini aku mau bahas tentang budgeting di bulan Oktober nanti. Nah, kalau kalian penasaran aku bahas apa aja dan perincian dana aku setiap bulannya seperti apa, simak videonya sampai habis ya, dan jangan di skip-skip. Who can love me and my words? Oh, I'm not perfect, but Jadi ini pertama kalinya aku nge-share tentang budgeting bulanan aku ya. Ini karena banyak banget yang request tentang budgeting aku setiap bulannya itu seperti apa. Sebenarnya aku tuh masih agak takut atau ngerasa agak horor dikit gitu kalau mau share tentang budgeting aku di konten aku, karena menurut aku tuh masih tabu banget kalau untuk orang-orang di sekitar aku ya. Meskipun sebenarnya untuk beberapa orang ini tuh udah lumrah, tapi untuk beberapa orang di sekitar aku, khususnya orang-orang terdekat, ini tuh masih kayak tabu gitu loh buat mereka. Jadi ini aku bismillah aja ya, ngeberaniin diri buat bikin konten ini. Semoga bisa diterima dengan baik, nggak dianggap pamer ataupun ria seperti itu. Jadi ambil sisi positifnya aja ya mam, dan buang sisi negatifnya. Oke, langsung aja. Di sini aku mau bahas tentang keuangan aku di bulan Oktober nanti. Jadi di setiap bulannya itu aku dikasih jatah uang bulanan sama Pak Su di tanggal 1 itu sebesar 4.500.000. Sebelumnya aku mau kasih tahu rinciannya kalau sebenarnya suami aku tuh terima gaji dalam sebulan itu sampai 2 kali ya mam. Yang pertama itu di tanggal 1, terus yang kedua itu di pertengahan bulan. Jadi karena sebelumnya itu agak repot kalau mesti dibagi dua gitu untuk budgetingnya, jadi pak suami sama aku mutusin kalau aku tuh mintanya sekaligus di awal bulan, jadi enak gitu ngitungnya. Oke mam, lanjut ke video lagi. Jadi berhubung aku bukan konten kreator yang bergelut di bidang budgeting atau keuangan rumah tangga, aku cuman ibu rumah tangga biasa yang terbiasa untuk mengatur keuangan ala kadarnya sesuai dengan kenyataan dan realita hidup. Jadi di coretan-coretan aku yang kalian lihat di video di sini nggak bakalan nemuin keindahan, apalagi tulisan aku tuh benar-benar amburadul banget. Jadi mohon maaf ya mam kalau misalnya tulisan aku tuh kurang enak dilihat, apalagi susah buat dibaca. Jadi kalian cukup dengerin rinciannya aja dari apa yang aku jelasin ini. Nah di sini untuk kewajiban sama kebutuhan aku buatin kolom gitu. Jadi untuk kolom pertama itu khusus buat kewajiban dan yang kedua itu untuk kebutuhan. Di sini untuk kewajiban aku tulis rinciannya itu semua hal-hal yang setiap bulan itu wajib banget untuk aku bayar dan nggak bisa enggak, karena ini tuh paling penting atau paling utama. Nah, langsung aja untuk kewajiban yang pertama itu di sini ada listrik. Untuk listrik di rumah aku pakai yang voucher atau token gitu ya, Mam. Biasanya pemakaian aku tuh 400 sampai 450.000. Tapi rata-rata setiap bulannya itu aku cuman pakai 400.000 aja ya. Jarang banget sih nyampe ke 450.000. Biasanya bisa nyampe segitu atau bahkan lebih kalau misalnya habis ada acara di rumah aja. Jadi di sini aku tulis 400.000 ya. Terus yang kedua di sini ada kuota atau pulsa. Jadi kuotanya ini udah buat aku sama pak suami. Totalnya itu 120.000. Yang ketiga iuran sampah. Jadi setiap bulan aku bayar iuran sampah itu 10.000 aja. Dan yang keempat ada TV kabel. Jadi untuk iuran TV kabelnya itu setiap bulan aku bayar 25.000 gitu mam.
Dan yang wajib ada setiap bulannya itu sedekah. Di sini sedekah nggak mesti banyak atau sedikit gitu ya, itu nggak dihitung mam, yang penting itu ikhlasnya. Jadi di sini sedekah aku anggarkan 100.000 setiap bulannya. Dan ini ada arisan, kalau untuk di keluarga itu arisan keluarga gitu ya. Jadi setiap bulan itu aku ikut arisan keluarga 125.000. Sebenarnya untuk arisan aku ada 3, tapi 2 itu arisan kantor Pak suami ya, dan itu udah kepotong langsung di gaji suami setiap awal bulan. Jadi itu aku nggak bayar langsung. Nah di sini aku mau total untuk kewajiban setiap bulan itu aku mengeluarkan sebesar 1.270.000. Oh ya mam, buat kalian yang penasaran untuk pengeluaran Pak suami, di sini aku nggak tulis anggarannya. Jadi untuk Pak suami termasuk uang jajan Pak Su sama uang bensin itu aku nggak kelola ya. Jadi itu udah diambil sama Pak suami langsung. Setiap bulannya dia yang urus sendiri masalah biaya bensin, terus uang jajan dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan Pak suami di luar rumah. Jadi uang yang dikasih ke aku ini anggarannya khusus untuk aku, anak aku dan kebutuhan di rumah aja. Jadi kalian mungkin pasti bertanya-tanya ya, sebentar kalau misalnya aku rinciin di kebutuhan terus nggak ada kebutuhan untuk Pak suami. Oke lanjut lagi kita ke kebutuhan. Yang pertama di sini aku anggarkan beras. Jadi setiap bulannya itu untuk beras 100.000 aja. Karena aku dan Pak suami serta anak aku tuh dalam sebulan cuma ngabisin 10 liter beras. Jadi di tempat aku nggak beli kiloan gitu ya mam, tapi literan. Nah untuk beras sendiri aku nggak mesti beli setiap bulan ya. Biasanya ada kiriman dari kampung. Jadi aku belinya itu kalau misalnya aku kehabisan aja. Tapi berhubung di bulan Oktober ini sepertinya aku bakalan kehabisan, jadi aku mesti beli beras sambil nunggu kiriman dari kampung lagi kayak gitu. Nah yang kedua di sini ada gas dan galon. Di sini aku anggarkan 100.000 aja. Untuk gas aku pakai gas melon yang 3 kg itu. Dalam sebulan aku pakai sampai 2 kali atau 2 tabung gas, dan selebihnya itu 50.000 aku anggarkan untuk galon. Lanjut untuk belanja bulanan, di sini anggarannya 500.000 udah termasuk kebutuhan mandi dan masak. Setiap bulannya itu aku belanjakan di awal bulan, tapi nggak langsung habis 500.000 ya mam. Di awal bulan biasanya aku cuma belanjain 300 ribuan aja, dan sisanya itu aku simpan kalau misalnya aku kehabisan atau butuh di pertengahan sampai akhir bulan. Jadi anggarannya tetap aku ambil di anggaran belanja bulanan. Lanjut untuk belanja mingguan, di sini aku anggarkan 800.000. Jadi untuk 4 kali belanja gitu, di minggu pertama sampai minggu keempat masing-masing 200.000. Tapi biasanya aku belanjanya itu per 10 hari. Jadi aku belanja biasanya 3 kali dalam sebulan aja atau 2 kali dalam sebulan. Jadi anggaran 800.000 itu kalau aku belanjanya per 10 hari aku bagi 3. Tapi kalau aku belanjanya per 2 minggu berarti aku bagi 2 aja. Nah kebetulan aku tinggal di daerah yang lauk pauk sayur mayurnya itu murah-murah. Jadi kebanyakan untuk budgeting belanja mingguan ini kadang nggak nyampe 200.000 untuk per minggu ya mam. Jadi aku dapat keuntungan dari situ. Jadi sisanya tuh bisa masuk ke tabungan atau dana darurat. Nah di sini lanjut lagi kebutuhan anak. Untuk kebutuhan anak aku bagi 2, yaitu susu. Di sini aku anggarkan 250.000. Lanjut untuk skincare anak aku anggarkan 200.000. Jadi untuk anak aja itu udah 450.000. Untuk budget diapers di sini aku udah hilangin ya, karena kakak rasa sekarang udah lepas diapers. Jadi di sini aku cuma anggarkan khusus untuk susu dan skincare. Skincarenya di sini meliputi minyak telon, bedak, parfum, sabun mandi, shampoo itu udah termasuk di dalamnya. Jadi untuk total dari pengeluaran aku khusus untuk kebutuhan bulanan itu sebesar 1.950.000.
Oke, Mam, lanjut lagi. Di sini aku mau bikin kolom yang ketiga. Jadi di sini itu aku mau tulis semua kebutuhan lain-lain ya. Jadi di luar kewajiban dan kebutuhan pokok setiap bulannya. Untuk lain-lain di sini juga sudah tergolong kebutuhan aku, terus jajan anak dan juga jajan aku sendiri, dana hiburan serta dana darurat. Jadi di sini aku bakal gabungin ya untuk kebutuhan lain-lain. Oke, Mam, sambil nemenin aku aktivitas di sini atau sambil nemenin aku ngerinciin semua pengeluaran aku setiap bulan, aku juga mau sapa-sapa dulu nih Mams dan Bunda yang ada di rumah. Hai, assalamualaikum, selamat datang di channel aku. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian suka ya dengan video-video yang aku buat, dan semoga aja video aku ini bermanfaat buat kalian semua. Untuk kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel aku ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Salam kenal ya dari aku. Kenalkan, aku Eki Reski, ibu rumah tangga dengan 1 orang anak. Ini vlog keseharian aku. Apa yang aku share dan yang aku bagikan di vlog aku merupakan rutinitas aku sebagai ibu rumah tangga. Jadi aku harap kalian gak bakalan bosen untuk berkunjung dan berkunjung lagi ke channel aku. Terima kasih juga ya Mam sudah klik video ini. Jika kalian suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan tekan tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan notifikasi video-video terbaru dari aku. Oke, Mam, lanjut lagi. Khusus untuk di kolom lain-lain, di sini aku tulis skincare ibu. Jadi untuk skincare aku sendiri di sini aku anggarkan 450.000 setiap bulannya. Jadi di sini itu 450.000 yang wajib banget aku beli di setiap bulan itu cuma kayak krim wajah aja ya, atau khusus skincare. Terus kayak lipstick, pensil alis, maskara itu aku biasanya beli di per 2 bulan atau bahkan 3 bulanan. Jadi kadang untuk kebutuhan skincare di sini juga aku masih nyisa setiap bulannya, Mam. Terus lanjut untuk jajan anak. Di sini jajan anak aku anggarkan 200.000. Ini tuh di luar dari jajan anak di awal bulan ya, bukan yang masuk di belanja bulanan. Jadi untuk jajan anak misalnya aku ajak anak aku jalan-jalan sore, terus dia mau jajan bakso bakar atau lain-lain, itu aku ambil dari dana ini. Terus untuk jajan ibu atau jajan aku sendiri itu juga 200.000. Dan ada dana hiburan. Ini dana hiburan biasanya aku anggarkan itu kalau buat kayak malam minggu, atau misalnya mau makan sesuatu di rumah, atau mau nemenin anak main kayak naik odong-odong. Itu kan udah seneng banget ya, udah nyenengin anak. Jadi di sini aku siapin itu 200.000 untuk 1 bulan. Biasanya untuk malam minggunya itu aku nggak full pakai untuk 200.000 ini karena nggak setiap malam minggu kita keluar rumah. Kalau lagi bosan atau lagi pengen aja, tapi kalau emang lagi males keluar rumah biasanya kita kayak jajan aja gitu, GoFood makanan ke rumah sama minuman, terus nikmatin di rumah, seperti itu aja. Jadi dananya aku ambil dari dana hiburan. Terus lanjut dana darurat. Di sini aku anggarkan 100.000. Jadi untuk dana darurat ini bisa macem-macem ya. Misal kita lagi sakit atau ada kondangan, jenguk keluarga yang sakit, atau kayak habis lahiran, itu kita ambil dari situ. Nah, total dana dari lain-lain ini sebesar 1.150.000. Nah, untuk total pengeluaran dalam sebulan di sini kewajiban ditambah dengan kebutuhan dan ditambah lagi dengan lain-lain, yaitu 1.270.000 ditambah 1.950.000 tambah 1.150.000 sama dengan 4.370.000. Sementara untuk saldo dari uang bulanan atau jatah bulanan yang dikasih sama Pak suami itu sebesar 4.500.000 dikurang 4.370.000 berarti sisanya 130.000. Jadi saldo akhir di setiap bulannya itu 130.000 ya, itu udah pasti. Di sini biasanya aku gunain untuk dana darurat, tabungan, atau aku alihkan ke sedekah. Bisa juga untuk kondangan kalau misalnya ada acara keluarga atau nikahan kayak gitu.
Jadi untuk tambahan tabungan di sini juga aku ambil dari sisa belanja mingguan atau belanja bulanan. Setiap bulannya selalu seperti itu ya Mam. Untuk tabungan anak itu bukan aku yang pegang, itu Pak suami. Jadi khusus untuk anggaran ini di luar kebutuhan atau tabungan anak ya, dan kebutuhan Pak suami setiap bulannya. Jadi untuk 4.500.000 ini pure aku gunain untuk kewajiban, kebutuhan dan lain-lain, itu khusus untuk kebutuhan di rumah aja, kebutuhan aku sendiri dan juga kebutuhan anak aku. Jadi seperti itu ya Mam ya. Buat kalian yang nanya bagaimana cara aku nabung untuk tabungan lain-lain di luar ini atau di luar pengetahuan Pak suami, aku ambil dari sisa belanja mingguan atau belanja bulanan serta saldo di setiap akhir bulan. Seperti itu aja Mam. Tapi kalau untuk tabungan anak itu udah kesepakatan aku sama Pak suami, setiap bulan kita anggarkan untuk menabung 500.000 ya. Cuma tabungannya itu dipegang sama Pak suami, bukan sama aku. Jadi kebutuhan aku setiap bulannya itu selalu seperti ini ya Mam. Kurang lebihnya itu persis banget seperti ini. Kadang ada tambahannya kalau misalnya ada kebutuhan yang harus aku bayar di bulan tersebut, baru aku tambahin seperti itu. Nah, sampai di sini dulu ya Mam video aku untuk hari ini. Semoga video aku ini selalu bermanfaat dan juga menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan follow aku juga di Instagram ya, di @kireski93. Linknya ada di description box. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.